Di awal film dijelaskan jika pemerintah telah mengumumkan adanya terjangan badai yang sangat kuat. Badai itu disebut sebagai badai Henry yang akan menghantam sebuah pesisir kota kecil di Anieville. Berita itu sedang didengarkan oleh seorang pria bernama Dale. Dia adalah seorang biologi laut yang bertugas meneliti kehidupan hiu. This is the harbor master out of severe weather threats ramping up throughout. Kemudian kita beralih ke kota kecil Anieville, di mana hujan deras sedang mengguyur kota tersebut. Seorang wanita bernama Dakota memiliki trauma yang mendalam semenjak kematian ibunya yang membuatnya bahkan sangat takut untuk keluar rumah. Sedangkan warga lain terlihat sedang sibuk untuk mengungsi. Kita tinggalkan dulu si Dakota. Di tempat lain, 3 bersaudara yaitu Ron, Will, dan Dee sedang asik bermain di sebuah rawa, padahal tempat tersebut dikenal banyak terdapat ular berbisa. Tidak lama kemudian mereka dijemput oleh ayah angkat mereka yang bernama Tuan Olson, yang sebenarnya sama sekali tidak peduli dengan mereka. Dia mengadopsi mereka bertiga agar bisa mendapatkan uang dana asuh dari pemerintah dan digunakan untuk kepentingannya sendiri. Di tempat lain, seorang wanita yang sedang hamil besar bernama Lisa sedang dalam perjalanan pulang. Dia yang sedang video call dengan ibunya diminta agar cepat ke daratan yang tinggi karena jalan tol sudah ditutup karena banjir. Lisa, honey. Mom. What? A professional poker? I knew it the moment I laid a thought. But you know. Choice, but I'm leaving now. Sementara itu, Dale yang sudah tiba di daratan menjadi sangat panik setelah diberitahu temannya jika badai Henry kali ini sudah masuk kategori badai kelima. Mengetahui hal itu, Dale langsung berniat memberitahu keponakannya yang ternyata adalah Dakota. Karena traumanya, dia masih sangat ketakutan untuk keluar dari rumahnya. Karena hal itu, Dale pun hanya bisa mengatakan jika dia akan menjemput Dakota. And so am I. This isn't going to make the hurt go away. You know. Kembali ke keluarga Olson. Ron yang melihat semua orang sedang panik untuk mengungsi, kemudian bertanya kepada Olson apakah sebaiknya mereka juga bersiap-siap. Tapi si Olson hanya mengatakan jika itu hanya cuaca buruk biasa. Tapi orang-orang langsung panik karena mereka lemah. Anjay, sungguh kesongongan yang hakiki. Tiba di rumah, Olson sangat yakin jika kacanya yang anti pecah tidak mungkin bisa dijebol oleh banjir. Kemudian dia turun ke basement untuk menemui istrinya. Dan ternyata suami istri sama saja kelakuannya. Mereka sengaja menggunakan uang asuh untuk makan enak. Sedangkan anak angkatnya hanya diberikan roti tawar. Pada akhirnya bisa kita lihat badai Henry pun sudah tiba dan langsung menghantam kota kecil tersebut. Dengan angin kencang, hujan deras, maka sudah dipastikan ini akan menjadi bencana yang fatal. Aduh, biung! Saking kerasnya angin sampai membuat tanggulnya jebol dan mulai membanjiri kota. Lisa yang masih di jalan kemudian bertemu dengan Bob yang memintanya untuk putar arah. Apesnya mobil Lisa malah tersangkut di pohon yang tumbang. Sedangkan Bob yang menaiki truknya langsung hanyut setelah terhantam oleh banjir. Akibat kejadian itu, tangki truk yang membawa darah dari hewan pun langsung tumpah dan menyebar ke laut. Otomatis bau dari darah tersebut memancing kedatangan dari hiu banteng yang kekuatan gigitannya 12 kali lebih kuat dari hiu biasa. Apaan tuh?
Dakota yang masih di rumahnya langsung ngebret setelah melihat banjir yang menerjang kota. Kembali ke keluarga Olson. Setelah banjir tiba di rumah mereka, akhirnya Olson yang songong hanyut terkena banjir setelah airnya menjebol kaca anti pecah yang dia banggakan. Mampus. Lisa yang mobilnya hanyut tersapu ombak hanya bisa pasrah saat mobilnya malah tersangkut pada akar pohon yang besar. Tapi apesnya dia harus terjebak di dalam mobilnya. Aduh, mana hamil lagi. Karena rumahnya sudah terendam banjir, Ron menyarankan untuk menggunakan snorkel yang ada di dalam mobil. Karena dirasa ada benarnya, Olson dan istrinya pun berniat pergi ke mobil dan menyuruh mereka bertiga tetap di dalam rumah. Dasar licik. Dua orang pria yang menggunakan perahu kebetulan lewat di tempat Lisa tersangkut. Beruntung mereka orang yang baik. Mereka pun mencoba untuk menolong Lisa. Tapi teror pun dimulai dari sini. Karena saat satu pria mengambil alat untuk memotong dahan pohon, apesnya dia pun harus tewas setelah tiba-tiba diserang oleh hiu banteng. Ketika si pria berjanggut ingin menolong temannya, apesnya dia pun turut menjadi korban. Sementara itu, di tempat lain, Dale yang sangat khawatir dengan Dakota menjadi sangat cemas saat mengetahui jika jalan tol menuju ke sana sudah ditutup dan baru menyadari jika tanggul telah jebol yang mengakibatkan air terus naik. Tidak ada pilihan lain, dia bersama temannya akan menuju ke sana menggunakan perahu karet. I mean, they shoot porn on better stuff. Olson yang akan menghidupkan mobilnya, syukurnya dicaplok oleh hiu banteng di lengan kirinya yang mengakibatkan lengannya harus copot. Sedangkan si istri langsung dikunyah di tempat. Meskipun sudah kena karma, Olson yang serakah masih saja berniat untuk pergi sendiri dan meninggalkan ketiga anak angkatnya. Tapi syukurnya dia kembali dicaplok oleh hiu. This made me have to. Kembali ke Lisa. Dia yang semakin tenggelam mencoba meminta tolong pada Dakota yang dari tadi melihat semua kejadian naas tersebut. Karena dia mengutamakan rasa kemanusiaannya, akhirnya dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan rasa traumanya dan keluar dari rumah untuk menolong Lisa. God help me. Di situasi tegang seperti ini, malah ada acara kepleset segala. Beruntung dia tidak jatuh ke dalam air. Berbekal sebuah pisau, Dakota memotong akar pohon sedikit demi sedikit dan untungnya berhasil menyelamatkan Lisa tepat waktu. Dalam perjalanan, Dale melihat jika di dekat rumah Dakota adalah tempat seekor hiu putih raksasa bernama Nelly yang selama 3 tahun terakhir telah dilacak olehnya. Aduh, bingung. Bisa kita lihat ukuran Nelly yang sangat besar. Dicaplok oleh mulut hiu sebesar itu sudah dipastikan langsung pindah alam. Sementara itu, untuk mencegah para hiu masuk ke rumah, Dee mencoba untuk menutup pintu. Tapi apesnya, hiu yang langsung nyelonong masuk membuatnya hampir terjatuh. Beruntung Ron langsung menariknya. Ron! Shit! Ron! Hold on!
Dakota yang tidak punya pengalaman dengan orang hamil malah dibuat panik saat Lisa merasakan kontraksi pada perutnya karena si dedek bayi ingin melihat dunia. Sungguh timing yang tidak tepat. I'm gonna need you to go down there. I don't want to do this any more than you do. Squeezing through. What? Now I'm gonna... No. Singkat waktu, hari pun sudah menjadi malam. Mereka yang masih terjebak di dalam rumah memutuskan untuk menggunakan daging yang ada di basement sebagai umpan dan mencoba mencari senjata untuk melawan. Karena cepat atau lambat jika mereka hanya diam, air akan terus semakin tinggi dan ujung-ujungnya mereka tenggelam dan dicaplok oleh hiu banteng. Ketika mereka sedang asik berdiskusi, tiba-tiba Olson muncul dari dalam air karena ternyata dia masih bisa selamat. Fast. You said you saw a boat. Dakota yang kasihan melihat kondisi dari Lisa mencoba untuk membawanya keluar dari sana. Kebetulan dia melihat perahu kayu milik dua pria tadi. Berkat ilmu dari Dale, Dakota mencoba mencari sesuatu yang bisa mengeluarkan getaran dan memiliki daya baterai. Karena dengan benda itu bisa mengalihkan perhatian dari para hiu banteng. That works on batteries and vibrates. Happening now. Yeah, well. Ron yang sudah kesal kemudian mengatakan jika Olson berniat untuk meninggalkan mereka. Tapi Olson masih saja mengelak. Dengan tidak tahu malu, dia malah menyuruh mereka berenang keluar untuk mencarikannya bantuan. Tentu saja mereka langsung menolak. Dia saja tidak peduli dengan keselamatan mereka bertiga. Ditambah, Will menemukan kwitansi yang menunjukkan jika selama ini Olson menerima uang asuh dari pemerintah yang jumlahnya lumayan besar. Karena sudah ketahuan, Ron pun menjadi sangat kesal dan terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Tanpa pikir panjang, Dee langsung menyepak mukanya Olson yang membuatnya jatuh ke dalam air dan langsung dicaplok oleh hiu. Sudah bisa dipastikan kali ini dia pasti sudah pindah alam. Melihat ada kesempatan, Ron langsung berenang menuju basement untuk mengambil daging. Tapi karena ada hiu yang menyusulnya, dia pun dengan acak mengambil sebuah kotak, berharap ada sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk melawan para hiu. Kembali ke Dakota, ternyata ilmu dari pamannya ampuh untuk mengalihkan perhatian dari para hiu banteng. Tapi saat hiu menyadari keberadaannya, dia pun dengan secepat mungkin berenang menuju ke perahu. Ketika dia merasa ajalnya sudah dekat, tiba-tiba saja para hiu itu pergi dari sana. Karena ternyata ada satu hiu putih besar yang untungnya cuma numpang lewat. Entah lagi bad mood atau bagaimana, si hiu besar itu tidak tertarik pada Dakota. Ya, dia adalah Nelly, si hiu putih raksasa. Dalam perjalanannya, Dale sempat ditanyai oleh si reporter apa alasannya meneliti para hiu. Dale menjelaskan jika dulu dia sangat takut pada kuda Nil karena mereka sangat buas. Tapi suatu saat ketika dia hampir diserang oleh seekor kuda Nil, dia masih bisa selamat akibat kuda Nil tersebut ketakutan karena melihat keberadaan dari hiu banteng. Dari kejadian itulah Dale memutuskan untuk meneliti para hiu banteng. Dale juga mengatakan jika hanya ada satu hal yang membuat mereka ketakutan, yaitu hiu lain yang ukurannya jauh lebih besar. Ditambah, arus listrik tertentu juga bisa memusingkan mereka. Selain itu, mereka tidak takut dengan apapun. Ron yang bersiap untuk melakukan pengalihan sangat berharap jika dalam kotak tersebut ada sesuatu yang bisa mereka gunakan. Dan ketika kotaknya dibuka, anjay, sungguh hoki. Berkat arahan sutradara, mereka malah menemukan beberapa alat peledak.
Singkat waktu, hari pun berganti pagi. Lisa yang masih ada di dalam rumah terpaksa jatuh ke dalam air setelah rumahnya hancur. Di luar, Dakota sempat menemukan sebuah senjata untuk melakukan sedikit perlawanan. Lisa yang sudah merasakan kontraksi yang kuat dengan terpaksa harus melahirkan di dalam air. Untungnya si dedek bayi lahir dengan selamat. Tapi tentu saja darah yang dia keluarkan akan memancing para hiu banteng ke arahnya. Dengan kekuatan sang ibu, Lisa berhasil menyucuk salah satu hiu yang menyerangnya. Ketika ada satu hiu yang akan menyerang lagi, kali ini giliran Dakota yang melakukan aksinya. Sungguh GG, one shot, one kill. Menggunakan dinamit yang mereka temukan, mereka mengikat dinamit tersebut pada daging kemudian melemparkannya. Berharap para hiu akan mencaploknya dan langsung meledak. Untuk memancing para hiu datang, mereka sengaja membuat pergerakan dan akhirnya umpan mereka pun berhasil dimakan oleh para hiu. Dakota yang akan menaikkan Lisa ke atas perahu kembali dijatuhkan oleh satu hiu. Dari kejauhan, si paman untungnya sudah tiba di sana dan langsung melempar benda yang mengeluarkan listrik. Hal itu pun mampu mengusir para hiu dari sana. Tapi ketegangan tidak berhenti sampai di situ, karena masih ada satu hiu yang menerjang ke arah mereka berdua. Saat mereka sudah pasrah akan takdir mereka, tiba-tiba Nelly datang dan langsung mencaplok hiu banteng tersebut. Setelah semua ketegangan yang mereka alami, terlihat kondisi kota pun sudah tenggelam terendam banjir. Tapi syukurnya mereka yang baik hati masih tetap selamat. Tapi beberapa hari kemudian terlihat lagi jika akan ada badai yang lebih besar akan menerjang kota tersebut. Dan film pun sudah berakhir. Konnichiwa.